Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran surat At-Tin. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Namun, dalam proses pembelajaran kali ini kita punya tujuan dalam belajar. Yang pertama, kita harus mampu melafalkan atau membacakan Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar atau fasih. Kemudian tujuan yang kedua, kita harus mampu menuliskan Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Yang ketiga, tujuannya adalah supaya kita bisa menghafal Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar atau fasih. 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Siap ya anak-anak hebat untuk menyelesaikan misi kita hari ini? Adakah anak-anak di sini yang sudah hafal Quran surat At-Tin? Alhamdulillah kalau ada yang sudah hafal. Kalau ada yang belum hafal, tenang, hari ini Bu Hasanah akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Dengarkan lagu dari Bu Hasanah ya. Quran surat At-Tin artinya buah tin, ayatnya ada 8, diturunkan di kota Mekah, golongannya Makkiyah, urutan ke-95, diturunkan setelah Al-Buruj, ada di juz 30. Bagaimana? Kalian sudah kenal belum? Jadi surat At-Tin itu jumlah ayatnya ada 8. Kemudian diturunkan di kota Mekah sehingga surat At-Tin termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Dan surat At-Tin ada di urutan ke-95 di dalam Al-Quran dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Oke, surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj dan pastinya surat At-Tin itu ada di juz 30. Bagaimana? Kalian sudah kenal belum? Oke, setelah kita berkenalan dengan surat At-Tin, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara melafalkan surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz ya bersama-sama. Ikut Ibu Hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Bu Hasanah bacakan. Wattini wazzaitun. Bisa kalian ikuti Bu Hasanah ulang sekali lagi. Wattini wazzaitun. Ayat kedua, wa turi sinin. Bu Hasanah ulang lagi. Wa turi sinin. Ayat ketiga sudah siap? Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Selanjutnya ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat kelima. Thumma radadnahu asfala. asfala safilin.
Ayat ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat ke-8, alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul alim. Alhamdulillah. Tadi bagaimana cara melafalkan surat Atin ayat 1-8? Sudah Bu Hasanah contohkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak hebat ya. Dan semangat untuk belajar. Pada tampilan ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana itu bentuk buah tin dan bagaimana bentuk buah zaitun yang mungkin jarang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi suatu saat mungkin bisa kalian temui, jadi kalian sudah paham, oh ternyata itu buah tin dan itu buah zaitun. Itu pada tampilan sebelah kiri. Kemudian tampilan tengah itu ada Bukit Sinai. Kemudian di tampilan berikutnya ada kota Mekah yang sangat megah. Apa hubungannya tiga gambar berikut? Hubungannya adalah ada buah tin, ada buah zaitun, ada Bukit Sinai dan kota Mekah. Ini erat sekali hubungannya dengan Quran surat Atin ayat 1-8. Karena apa? Nanti saat kita belajar terjemah surat Atin ayat 1-8, tiga gambar ini akan dijelaskan di dalam surat Atin ayat 1-8. Paling tidak kalian tahu dulu ya bentuknya buah tin itu seperti apa, buah zaitun itu seperti apa, Bukit Sinai itu seperti apa ya, dan kota Mekah itu seperti apa ya. Karena kita belum pernah melihatnya secara langsung, kali ini kita melihat dalam gambar terlebih dahulu. Oke anak-anak hebat, setelah kita belajar bersama-sama bagaimana cara melafalkan, terus apa saja sih yang ada di dalamnya, walaupun baru 3 kata kunci ya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi terjemahan dari surat Atin ayat 1-8. Alhamdulillah selesai sudah cara melafalkan surat Atin ayat 1-8. Bu Hasanah punya 3 kunci yang harus kalian lakukan supaya cepat menghafal surat Atin ayat 1-8. Yang pertama adalah mengulang 3 kali pada setiap ayat. Ya, kita harus mengulang setiap ayat sebanyak 3 kali. Sudah dibaca wattini wazaitun, lagi wattini wazaitun sampai 3 kali. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, dibaca setiap sholat. Kita harus baca surat Atin ayat 1-8 setiap kita sholat, minimal sholat fardu ya. Tidak hafal ayat 1-8, baca dulu lah. Sholat subuh 2 ayat, sholat duhur 2 ayat, nanti lama-lama kita hafal. Tapi kita harus konsisten membaca pada waktu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Oke. Kunci yang ketiga, rajin murojaah dengan ayah ibu di rumah atau kakak atau saudara yang ada di rumah. Rajin di murojaah supaya kita tetap ingat dan tetap hafal. Oke, anak-anak hebat? Nah, di sini ada yang menarik. Pada tampilan ini, kalian bisa mendownload atau bisa mengambil jenis latihan untuk menulis surat Atin ayat 1-8 supaya di pertemuan berikutnya kalian sudah bisa menulis dengan baik Quran surat Atin ayat 1-8. Oke, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih anak-anak hebat sudah memperhatikan apa yang Bu Hasanah sampaikan di sini. Mudah-mudahan semua yang Bu Hasanah sampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk kalian dan menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan solihah dan mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Semangat anak-anak hebat. Sekian dari Bu Hasanah. Banyak kekurangan Bu Hasanah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.